Ya, langsung saja kita mulai rangkaian acara Trader Summit hari keempat dengan berdialog bersama dengan praktisi pasar modal. Ada Ahmad Rafif Raya dengan tema trading santai cuan maksimal dengan swing trading. Halo Mas Rafif, selamat pagi. Halo Mas Gibran, selamat pagi Mas. Ya, apa kabar Mas Rafif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kalau kita lihat tentunya dengan trading competition ini sesuai dengan tema kita hari ini adalah trading santai tapi cuannya maksimal dengan swing trading. Sebenarnya kalau kita lihat kan ada beberapa metode dalam ketika kita masuk ke pasar modal. Ada swing, ada trader day trade gitu, ada juga yang long term. Kalau dengan swing trading ini apa sih sebenarnya sehingga yang bisa membuat dia cuan maksimal? Iya, jadi begini Mas Gibran. Kita harus tahu dulu bahwasanya semua jenis trading kan itu beragam. Betul. Jadi ada day trade, scalping, swing trade. Nah, kenapa swing trade ini dikatakan bisa maksimal? Itu karena jangka waktunya kan kita bisa lebih panjang. Nah, karena lebih panjangnya kita bisa memaksimalkan keuntungan yang bisa sampai beggar lah seperti itu. Jadi ya cukup panjang lah, Mas. Jadi cukup maksimal juga sehingga tentunya ada metode dan juga cara begitu yang sehingga membuat cuannya menjadi cukup lebih luber begitu ya Mas Raffi. Jadi ketika bisa nggak sih sebenarnya ketika melihat ada orang yang mulai dari day trade terus tiba-tiba portofolio yang memang di awalnya niatkan day trade terus tiba-tiba diubah menjadi swing trade gitu? Pada dasarnya begini, dari awal kita kalau mau trading untuk swing trade itu kan memang kita siapkan untuk swing trade. Nah kalau memang awalnya kita day trade ya tentu saja trading plan-nya, eksekusinya semuanya kita gunakan dengan dengan transaksi untuk yang sebelumnya. Nah kalau misalkan kita mau jadikan swing trade sebenarnya bisa, tapi tradingnya bakalan berubah. Jadi trading plan-nya maksud saya. Jadi trading plan-nya berubah, kita revisi dan bisa jadi swing trade. Memang ada harus revisi dan juga sesuai plan-nya tentunya kalau kita memang masuk ke swing trade. Tapi kalau berbicara soal swing trading juga, apa sih sebenarnya perbedaan antara swing trading dengan investing gitu? Karena kalau kita lihat time frame hold-nya itu kan mirip-mirip sebenarnya, 3 bulan, ada juga 6 bulan, mungkin juga ada yang setahun kalau swing-nya nggak mencapai batas stop loss-nya, seperti apa? Ya sebenarnya begini, swing trade tetaplah trading ya. Jadi kalau misalkan kita bicara perbedaannya pada dasarnya ketika kita bicara trading kan kita mulai dari screeningnya, trading plan-nya, eksekusinya itu kan semua pakai indikator trading. Betul. Nah kalau untuk investing tentu saja berbeda. Berbeda karena kita gunakan tools analisisnya, kita gunakan pemilihan sahamnya dan seterusnya sehingga swing trading tetaplah trading, investing tetaplah investing dan pemilihan sahamnya pasti tentu saja berbeda. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara swing dan juga investing gitu? Ketika kita mau melakukan screening saham, membuat watchlist-nya juga, apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Iya, jadi begini, ketika kita bicara soal trading kan tools analisanya paling umum kita gunakan teknikal Mas Gibran. Nah, dengan menggunakan tools teknikal kita contoh misal untuk screening sahamnya. Kita bisa menggunakan analisa teknikal dengan melihat pola ataupun jenis sahamnya dari grafik sahamnya ya. Kita lihat contoh misal dengan breakout resistance. Dengan breakout resistance kita bisa beli saham dan nanti ketika sudah sampai batas resistance selanjutnya atau ternyata trennya berubah itu kita bisa jualan. Nah sedangkan kalau investasi kita kan kalau mau pilih saham itu kita harus lihat contoh misal kita gunakan growth investing atau value investing. Nah walaupun mungkin secara grafik belum memenuhi indikator teknikal tapi kalau misalkan saham tersebut sudah murah untuk value investing ya kita beli. Seperti itu. Jadi berdasarkan screeningnya tentu saja berbeda. Iya, berdasarkan screening awal saya sudah berbeda ya kalau kita lihat antara investing atau swing trading gitu. Nah, bicara juga soal swing trading. Ketika memang seseorang begitu meniatkan dirinya untuk masuk ke swing trading ini. Nah, itu yang selain indikator teknikal apa yang perlu diperhatikan? Apakah juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi katalis gitu atau pendorong dari saham-saham tersebut sehingga memang bisa dikatakan punya potensi mengalami kenaikan? Ya. Jadi begini Mas Gibran, ketika kita ingin membeli saham untuk swing trade, tentu saja yang kita perhatikan adalah trennya ataupun pola sahamnya apakah sudah melanjutkan kenaikan atau reversal, berbalik arah. Nah, jadi kita perhatikan tren-tren tersebut jika memang sudah memenuhi kita bisa melakukan pembelian. Nah, sudah memenuhi indikator-indikatornya. Perlukah melihat teknikal dalam time frame seberapa jauh gitu atau seberapa luas? Iya. Jadi ketika kita memilih saham untuk swing trade kan jangka waktu trading yang lebih panjang Mas Gibran. Sehingga kita
perlu untuk melihat time frame yang cukup panjang juga. Jadi kita bisa 3-6 bulan lah. Kita lihat grafik saham untuk menentukan posisi kita membeli atau tidak membeli saham tersebut. Jadi memang time frame-nya cukup panjang, 3-6 bulan. Apalagi utamanya mungkin untuk analisis teknikalnya, melihat bagaimana titik average Anda masuk atau titik support dan juga resistennya, sehingga Anda tahu begitu di titik mana Anda harus masuk juga. Tapi kalau berbicara soal keunggulan juga antara swing trading dengan tipe-tipe trading lainnya, apa sih sebenarnya yang membuat seorang Raffi Fraya lebih memilih tipikal atau ya profilnya sebagai swing trader ketimbang mungkin day trade atau mungkin scalper atau segala macamnya? Ya, jadi ketika kita memilih jalan sebagai seorang swing trade, ini adalah pilihan yang sebenarnya menurut saya cocok, Mas Gibran, untuk beberapa orang yang sebenarnya waktunya terbatas. Betul. Ya, karena kalau kita bicara trading kan ada day trade, apalagi scalping lah. Itu kan kita ya pantau lah tiap hari market. Nah ini bedanya kalau kita swing trade, kita bisa santai. Kerjaan jalan, trading juga jalan, Mas Gibran. Jadi tanpa harus pantau market tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik. Nah itu salah satu keunggulan yang bisa didapati oleh seorang swing trader. Mas Gibran. Ya, jadi memang kalau Anda punya waktunya cuma ya nggak sebanyak orang yang memperhatikan market setiap hari, misalnya untuk scalping dan juga day trade, mungkin swing trade menjadi salah satu metode yang cocok buat Anda juga sobat cuan ya, supaya Anda cuannya maksimal juga. Tapi bicara soal swing trade juga, tentu ada orang yang biasanya cenderung galau begitu ya Mas Rafif ketika menentukan titik average masuk atau mungkin titik support dan juga resisten. Kapan nih harus masuk membeli sebuah saham? Apakah memang harus ya bisa dikatakan setiap malam gitu untuk melakukan screening saham buat dijadikan swing trade gitu atau seperti apa? Oke, jadi kembali lagi ya Mas Gibran. Ketika kita ingin membeli saham untuk swing trade, itu kan kita melihat pola saham. Nah, pola sahamnya ini kita lihat apakah sudah berbalik arah atau melanjutkan kenaikannya. Nah, jadi salah satu indikatornya yaitu breakout resistance. Nah, setelah saham mengalami breakout resistance, itu kita mendapati pola continuous pattern. Jadi pola keberlanjutan yang dimana setelah sahamnya breakout, itu kita bisa melakukan pembelian di situ. Nah, sedangkan kalau misalkan kita beli saham untuk pola reversal atau pembalikan arah, itu kita menunggu breakout trend lainnya. Jadi setelah trennya sudah terpatahkan, contoh dari awalnya tren turun, itu berbalik arah dan mematahkan tren lainnya, breakout trend lainnya, itu kita bisa mulai masuk di situ. Oke, jadi memang harus memperhatikan. Bahkan ada mungkin beberapa orang juga berpikir bahwa ketika saham misalnya contoh auto reject bawah beberapa hari, ada yang sudah mulai melakukan serok begitu atau membeli di beberapa hari setelah auto reject bawah. Apakah memang saham-saham yang contohnya misalnya sedang mengalami fase downtrend atau beberapa hari ARB itu cocok begitu dijadikan swing trade atau memang harus berhati-hati juga memilihnya? Ya ini sebenarnya saham ARB ini menakutkan sebenarnya. Karena menurut saya pribadi kalau misalkan kita melihat saham yang ARB itu lebih bagus kita jangan paksakan untuk masuk dulu. Nah, jadi kita kalau saham itu ARB ya tentu saja itu biasanya itu berpotensi melanjutkan penurunan. Nah, nanti ketika sudah mulai ada inflow lagi, nah di situ baru kita boleh masuk. Jadi ketika kita lihat saham yang lagi ARB, itu kita biarkan saya dulu. Mau ARB lagi ya tidak masalah. Nah, jadi nanti kita tunggu ada pembalikan arah baru kita mulai masuk. Oke, pembalikan arahnya ini biasanya ditandai dengan volume atau seperti apa? Ya, jadi ketika kita trading, volume itu must confirm the trend. Jadi ketika kita misalkan melihat sebuah saham, apalagi yang ARB ya, itu tentu saja kita butuh besar nilai transaksi di situ Mas Gibran. Jadi tunggu saja dulu nanti ketika sudah mulai banyak lagi pembelian saham, itu bisa jadi watchlistnya kita. Oke, harus ada memperhatikan juga volume ya. Ini menjadi salah satu indikator yang harus Anda perhatikan juga ya Sobat Cuan agar tentunya juga bisa maksimal nih cuannya. Tapi bicara juga soal pattern-pattern yang terbentuk begitu secara teknikal misalnya untuk swing trade. Biasanya seorang Raffi itu melihat pattern apa yang terbentuk sehingga yakin gitu untuk masuk ke sebuah saham? Sebenarnya kan kalau kita bicara soal pola-pola itu banyak sekali pola Mas Gibran. Tapi saya sebenarnya cukup sederhana melihat sebuah tren saham. Nah ini yang terkenal oleh seorang Raffi Fraya, sederhana melihat sahamnya. Jadi kita lihat dulu, anggaplah time frame-nya dalam waktu 3 bulan. Nah kita lihat mayor trennya seperti apa. Kalau memang sedang mengalami tren naik, jadi kita bisa melihat titik resistennya di mana, itu kita bisa beli pada saat breakout resistennya itu. Itu saja. Jadi ketika misal harga saham melanjutkan kenaikan, melewati resisten sebelumnya, ya sudah kita beli.
angka resisten tadi itu setelah di breakout itu bisa menjadi support yang baru Mas Gibran. Nah setelah menjadi support yang baru itu bisa menjadi batasan cut loss awalnya kita. Seperti jadi kita ikut trennya seperti itu. Oke, mengikuti trennya breakout resistennya. Tapi kadang juga orang itu kan ya menyerap ilmu banyak banget nih. Biasanya pakai indikator inilah, stokastik lah dan segala macamnya. Atau mungkin secara teknikal juga menggunakan melihat pattern misalnya cup and handle, double bottom dan segala macamnya. Kalau Raffi juga memperhatikan hal itu atau mungkin lebih sederhana lagi? Sebenarnya saya ketika melihat grafik saham, saya itu cukup sederhana Mas Gibran. Jadi terserah kita mau pakai pola apa itu boleh. Tapi berdasarkan pengalaman saya lihat itu semua kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, jadi walaupun kita membuat pola-pola dan sebagainya, kan market yang paling benar. Betul. Nah, sehingga bagaimanapun atau pola apapun yang kita gunakan, itu kita harus selalu siap dengan trading plan yang kita telah buat seperti itu. Jadi memang kita punya watchlist, tapi market yang menentukan ya. Bagaimana tentunya juga kita harus melihat respon market ketika kita memiliki watchlist dan memperhatikan juga. Tapi yang menarik juga, ketika mungkin ada orang mau masuk membeli sebuah saham gitu, memperhatikan volume ini juga cukup menjadi menarik juga atau yang menjadi perhatian juga. Perlukah mengcompare antara volume saham dengan jumlah modal begitu ya atau ya jumlah modal yang dimiliki sehingga tentunya ya yakin gitu untuk masuk di suatu saham itu? Iya benar sekali. Jadi kalau misalkan kita anggaplah kita masih modal minim, ya kan? Modalnya kita minim, masuk di sebuah saham yang transaksinya tidak terlalu besar, mungkin saja itu aman-aman saja lah. Kita bisa masuk, bisa keluar karena modal kita kecil. Nah, tapi kalau misalkan kita punya modal yang besar dan kita memaksakan diri masuk di saham-saham yang tanda kutip volumenya kecil juga, itu mungkin kita bisa beli. Tapi jualnya susah. Nah, jadi pastikan kalau misalkan teman-teman mau trading dengan jumlah dana yang besar, ya pilih saham-saham yang nilai transaksinya, volumenya itu cukup besar. Seperti itu Mas. Ya jangan sampai modalnya misalnya contoh 3M terus nilai transaksi dari atau volume dari suatu saham atau emitennya itu cuma 4M. Jadi agak susah keluarnya. Itu kalau gitu kan artinya yang menggerakkan 75% dari kita. Ya betul. Jadi memang harus memperhatikan juga indikator volume sebagai salah satu indikator Anda untuk masuk ke sebuah emiten atau saham ketika membeli sebuah saham gitu. Tapi ketika kita melihat juga untuk swing trade ini, kita tahu kan bahwa pasar modal itu penuh dengan risiko. Cara kita adalah nggak bisa menghilangkan risiko, tapi mitigasi risikonya. Nah, bagaimana sih swing trading ini atau metode swing trading ini bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada di pasar modal? Ya jadi sebenarnya begini, bicara soal profil resiko itu kan sebenarnya kembali ke masing-masing Mas Gibran. Tiap orang akan punya preferensi resikonya masing-masing. Nah sehingga ketika seorang trader atau swing trader lah ingin membeli sebuah saham, itu kita bisa pertama kenali sahamnya dulu. Jadi kita kenali seberapa besar sih resiko dari saham ini. Ya kita di pasar itu mengenal bahwasanya kalau perusahaan besar itu tanda kutip risikonya kecil. Dan perusahaan kecil itu risikonya besar, fluktuasinya tinggi. Nah jadi kita harus tahu dulu sahamnya seperti apa. Nah setelah itu kita sesuaikan dengan modalnya kita. Nah setelah kita sudah sesuaikan itu semua, lalu jangan lupa atur money manajemennya. Nah ini yang penting ini. Nah itu seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara money management, contoh misal kita adalah risk averse lah. Jadi kita menghindari resiko, ya kan? Nah, kita bisa tempatkan sebagian besar dana yang kita miliki itu di perusahaan yang besar lah, blue chip lah, seperti itu. Nah, kemudian lebih sedikit porsinya ke perusahaan-perusahaan yang kecil, third liner lah, seperti itu Mas Gibran. Tapi memang ketika memang untuk swing trader itu yang menjadi pertanyaan apakah di saham blue chip atau di third liner atau di second liner, tapi dijawabnya usai jeda. Kita akan masih lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita di hari ini dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 akan kembali usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.